Selamat datang di Vibe Positif Aja, channel tempat kita belajar jadi versi terbaik diri kita, pelan-pelan tapi konsisten. Dan hari ini kita bahas sesuatu yang nyentil banget. Kenapa sih hidup sehat itu susah? Dan kenapa lemak di badan tuh kayak cinta pertama susah banget dilepasin, let's go. Kenapa hidup sehat itu susah? Kita mulai dari real talk versi Gen Z ya. Jawaban paling jujur, karena otak kita itu suka yang enak, bukan yang benar. Manusia itu biologis bro. Kita craving gula, craving minyak, craving sesuatu yang bikin dopamin naik cepat. Coba deh bandingin. Kalau kita makan ayam goreng, dopamin langsung naik 200%. Tapi kalau kita makan salad, dopamin mungkin cuma naik 5% sambil ada rasa sedih dikit. Apalagi sekarang zamannya serba instan. Pesan GrabFood cuma 5 menit sampai. Cookies bisa dibeli dalam 3 detik. Boba ada di tiap sudut, dan junk food itu harganya lebih murah daripada makanan sehat. Belum lagi, hidup modern bikin kita duduk terus. Kerja duduk, belajar duduk, main HP sambil rebahan. Rasanya kalau gerak dikit aja, udah kayak lagi ikut olahraga triathlon. Makanya, hidup sehat itu bukan cuma tentang tubuh, tapi tentang melawan kebiasaan lama dan melawan lingkungan yang menggoda banget. Sekarang, kenapa orang susah banget membuang lemak tubuh? Karena tubuh kita itu pintar. Dia menganggap lemak sebagai tabungan darurat. Dulu nenek moyang kita hidup di masa sering kelaparan. Sekarang, kita hidup di masa oleosanit. Tapi, sistem tubuh kita masih pakai sistem kuno. Tubuh menyimpan lemak karena mau kita selamat kalau nanti ada kelaparan. Dia nggak tahu kalau kita hidup di zaman McD buka 24 jam. Dan banyak orang susah nurunin lemak karena beberapa hal. Pertama, makan lebih banyak dari yang disadari. Kalau ditanya, jawabannya, aku makan sedikit kok. Padahal, minum boba sehari 1 gelas aja itu bisa 350-550 kalori. Itu sama kayak makan 2 piring nasi. Boom, surplus kalori tanpa sadar. Kedua, kurang protein. Ini bikin tubuh lapar terus karena nutrisinya kosong, kita jadi makan banyak, tapi nggak pernah merasa kenyang. Ketiga, kurang gerak. Metabolisme lambat itu bukan bawaan lahir. Itu bawaan dari kurang gaya gerak. Keempat, stres dan kurang tidur. Stres bikin hormon kortisol naik, yang akhirnya bikin tubuh menyimpan lemak. Kurang tidur juga bisa meningkatkan nafsu makan sampai 20-30%. Dan yang terakhir, yang paling sering terjadi, konsisten cuma 3 hari. Hari pertama semangat banget. Hari kedua masih optimis. Hari ketiga mulai mikir, besok aja deh. Hari keempat, balik lagi ke nasi padang double rendang. Lalu, berapa sih lemak tubuh yang ideal? Standarnya begini. Untuk pria, 10-20% itu ideal. 20-25% masih normal. Tapi kalau di atas 25% itu sudah overweight. Untuk wanita, 18-28% itu ideal. 28-33% masih normal. Dan di atas 33% itu overweight. Ingat ya, yang penting itu bukan berat badan, tapi komposisi tubuh. Kurus belum tentu sehat. Dan gemuk juga belum tentu nggak sehat. Yang paling penting adalah lemak visceral rendah dan badan terasa fit. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Cara menghilangkan lemak dalam 3-6 bulan dengan cara yang realistis dan aman. Let's go step by step. Pertama, atur pola makan. Ingat, 70% hasil ada di sini. Yang wajib pertama adalah kurangi gula. Gula itu penyebab nomor 1 lemak bandel di perut. Jadi, coba stop minum boba, teh manis, soft drink, dan makan dessert setiap hari. Selanjutnya, kurangi minyak, terutama minyak untuk deep fry. Minyak itu kalorinya tinggi banget. 1 sendok makan minyak aja itu sekitar 120 kalori. Sebagai gantinya, makanlah real food. Makanan asli, bukan olahan. Contohnya ayam, ikan, atau daging tanpa lemak, telur, sayur, buah, oats, nasi secukupnya, kentang, ubi, dan kacang-kacangan. Lalu, tingkatkan asupan protein. Ini penting banget karena protein bikin kita kenyang lebih lama dan membantu menjaga massa otot. Targetnya, untuk pria sekitar 120-150 gram per hari, dan untuk wanita 80-100 gram per hari. Dan yang paling krusial, terapkan defisit kalori yang lembut. Cukup kurangi 300-400 kalori per hari dari total kebutuhan harianmu. Cara ini aman, bisa dijalani secara konsisten dan gak bikin kamu tersiksa. Lanjut ke bagian B, pelang. Ini adalah latihan wajib anti lemak perut. Pelang itu sering dianggap remeh. Padahal simple, tapi ampuh banget buat mengencangkan core dan mengecilkan perut. Coba deh targetin seperti ini. Di minggu pertama, tahan pelang 20 detik sebanyak 3 set. Minggu kedua, naikkan jadi 30 detik sebanyak 3 set. Minggu ketiga, 45 detik kali 3 set. Dan di minggu keempat,
Coba tahan selama 60 detik sebanyak 3 set. Kalau kamu konsisten selama 3-6 bulan, kamu pasti udah bisa plank 2 menit tanpa putus. Perut auto rata, bro. Bagian C, latihan 20-30 menit per hari. Kombinasi terbaik adalah 10-15 menit jalan cepat, lalu 10 menit bodyweight exercise, dan diakhiri 5 menit plank atau latihan core lainnya. Latihan simple yang bisa kamu lakukan di rumah itu banyak. Misalnya squats, push-up, lunges, jumping jacks, burpees, ATO mountain climber. Latihan-latihan ini efektif banget buat menaikkan metabolisme tubuh. Bagian D, minum air yang banyak. Kadang-kadang kita kira kita lapar, padahal sebenarnya kita cuma haus. Air membantu metabolisme dan mengurangi keinginan untuk ngemil. Targetkan minum 2-3 liter per hari. Bagian E, tidur minimal 7 jam setiap malam. Ini penting banget. Kurang tidur itu bisa bikin craving makanan manis meningkat drastis. Serius, ini bukan mitos. Saat kamu lelah, tubuhmu akan mencari sumber energi cepat, dan gula adalah pilihan termudahnya. Dan yang terakhir, bagian F, konsisten 80%, bukan sempurna 100%. Kamu nggak perlu jadi sempurna. Kamu nggak harus makan salad setiap hari, atau menolak semua ajakan makan teman. Yang kamu butuhkan hanya konsisten 80% dari waktu. Kalau ada satu hari kamu cheating, nggak apa-apa, besoknya balik lagi ke jalur yang benar. Kalau kalian biarkan tubuh bekerja dengan cara ini, 3-6 bulan itu waktu yang cukup banget untuk melihat perubahan nyata. Kamu bisa menurunkan 5-12 kg. Kamu bisa mengurangi lemak perut yang membandel. Bentuk wajahmu akan jadi lebih tirus. Badan terasa lebih ringan, dan energi jadi lebih stabil sepanjang hari. Dan yang paling penting, kepercayaan diri kamu pasti akan naik. Sebagai penutup, ingatlah ini. Hidup sehat itu bukan sekadar diet. Itu adalah identitas. Pada Okernia, hidup sehat itu bukan soal makan salad tiap hari atau menghitung kalori terus-terusan, tapi ini soal memilih untuk lebih sayang ke diri sendiri. Cukup dengan mengurangi gula, kurangi minyak, olahraga 20-30 menit, plank setiap hari, tidur yang cukup, dan lebih banyak bergerak. Lakukan 6 hal ini secara konsisten selama 3-6 bulan, dan tubuh kamu akan berubah tanpa drama. Ingat, progres lebih penting daripada kesempurnaan. Gas terus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow dan subscribe Vibe Positif aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.